yang dikarang oleh Syekh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Baiknya kita mari bacakan doa pula, bacakan suratul Fatihah. Semoga daripada apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau usahakan ini, yaitu berupa tulisan yang beruntung daripada kitab ya, kitab fikih yang begitu kompleks, yang begitu detailnya. Nggak ada kitab fikih yang sedetail ini melainkan kitab yang dikarang, dibuat oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan juga kita bacakan kitab daripada Nasaihul Ibad daripada pengarangnya Imam Nawawi Al-Bantani yang disalahkan daripada kitabnya sebelumnya, yaitu daripada kitab Abu Zakaria An-Nawawi Al-Hanya wa Al-Qur'an Salih wa Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Babul mani, bab yang menceritakan tentang mani. Jadi maaf aja, ini gak jorok ya, ini gak jorok, melainkan ini suatu pembelajaran supaya kita paham. Mani, sebagaimana yang kita pahami bersama, kalian yang kecil paham mani, tapi boleh dengar aja boleh. Cokolot tuh Pak Haji. Oh gitu. Insya Allah ya jadi anak soleh. Amin ya Allah. Siapa pun yang hadir di sini, insya Allah jadi orang-orang yang soleh ataupun soleha, punya keturunan yang soleh dan soleha, dipasangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasangan yang ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah, badallahu jalla wa azza khalaqa Adam min ma'un wa tin. Awalnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam daripada daripada air, wa tin, dan juga tanah. Wa ja'alahu ma'an tahara. Maka dijadikan keduanya itu, yaitu tanah dan juga air, adalah sesuatu yang mensucikan atau suci dan mensucikan. Wa bada'a waladahu min ma'un dafiq. Dan dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada anak-anak keturunan Adam, ya, daripada air yang memancar. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah dan juga air. Makanya daripada lempung, yang namanya lempung itu pasti mengandung air, dan setiap tanah sekering apapun pasti mengandung air. Ya, nggak mungkin di dunia ini nggak ada yang nggak mengandung air, semua mengandung air. Jadi pada dasarnya diciptakan pertama kali awal pembentukan manusia itu, yaitu bapak kita Adam alaihissalam daripada tanah, lalu dibentuk Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan ruh, jadilah manusia yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu dipasangkan dengan ibu kita, leluhur kita, Ibu Hawa, ya, daripada diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi perbedaannya, Nabi Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah dan juga air. Lalu Ibu Hawa itu cuma nggak punya ibu, tapi punya bapak, yaitu Adam, karena asalnya dari Nabi Adam, tulang rusuk, walaupun enggak menganggap Nabi Adam itu bapaknya, tapi berasal dari Nabi Adam. Dan seterusnya keturunannya itu Allah ciptakan melalui daripada air yang memancar dari tulang sulbinya manusia. Pahami, air yang memancar daripada tulang sulbinya manusia. Apa air yang memancar itu? Fakana fi amtadayna khalaqa Adam min taharatina allatina hum tahara.
Nah, makanya daripada yang diciptakan daripada tim itu Adam ya, itu apa namanya, keduanya air dan tanah itu adalah suci, dan juga air yang memancar itu adalah suci. Yaitu ayat yahu pada ghairahu illa antahara. Maka inilah apa namanya, pernyataan kecuali daripada yang diciptakan itu, yaitu tanah, air dan mani, air yang mancar tadi itu nggak suci, nggak suci, ya nggak suci. Jadi air mani itu termasuk air yang suci, dimasukkan itu. Laman najasa. Wadalah dari sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Qala Syafi'i, akhbirna Umar bin Abi Salamah, daripada Umar bin Abi Salamah, daripada Auza, daripada Yahya bin Sa'id, juga daripada dia didapat daripada Qasim bin Muhammad, yang didapat daripada Aisyah Ridha, istri Rasulullah Ummul Mukminin, qalat kanat afrul mani min sawab Rasulullah SAW. Aku kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mengerok, dikerok gitu ya. Ini jadi udah kering. Mani yang ada di bajunya Rasulullah SAW. Ini barangnya udah kering, jadi nggak basah lagi. Nah, daripada hal ini, daripada hadis ini, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal mani laisa yunajis, maka mani bukanlah barang yang najis. Perhatikan, Ummul Mukminin pernah mengerok daripada mani yang kering yang menempel di jubahnya Rasulullah SAW. Di lain hadis ada sambungannya, Rasulullah langsung sholat, jadi tanpa dicuci lagi, yang bercuci cuma dikerok aja. Ya, maka Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i berkata, wal mani laisa najis, mani ini bukanlah termasuk barang yang najis. Fa'in kila, maka jika dikatakan falil ayyufraqu aw yamsah, apakah itu dikering atau dibasuh? Kalau yang namanya basuh itu pasti dengan air. Ada juga apa namanya, ambil anduk, dicelupin air basah, dielap, disekak gitu ya. Nah itu apakah demikian? Kila kama yufrikul mu'tal basah. Enggak, apa namanya? Sebagaimana apa namanya? Sebagaimana dia mengerik, ya, Ummul Mukminin itu sebagaimana dia mengerik ingus atau ludah. Jadi beliau itu sebagaimana mengerik ingus atau ludah, sama seperti itu. Ya. Enggak pakai apa namanya, cuma dikerik aja, enggak pakai apa namanya, enggak pakai basuh-basuhan, basah-basahan gitu. Jadi sebagaimana itu bersihin, kalau kita ada ingus di spare atau ludah, dikerik-kerik aja begitu. Ya, dikerik-kerik itu langsung sholat. Ya, jadi itu enggak menajiskan. Air mani itu enggak menajiskan. Awil atau kotoran sebagaimana seperti itu. Wa syai'in min ta'ami yalsuqu bisawad, atau makanan seperti kuah makanan atau apapun daripada makanan itu, tanzifa la najisah, yang menempel di pakaian. Kalau kita makan kadang-kadang suka selepetan gitu ya, dikerik aja gitu, walaupun bekasnya masih ada, ya udah nggak apa-apa, itu nggak najis. Seperti itulah. Jadi mani itu dibaratkan seperti apa namanya, ingus, ludah atau kotoran. Tapi memang ini kadang ada orang jijik lihatnya gitu kan, ada orang jijik lihatnya. Makanya kalau dibasuh juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sana kan air kurang, makanya dikerik aja cukup. Rasulullah langsung sholat.
Fa'in sholat bihi qabla ayyufarik, maka jika sholat ya sebelum mengering, sebelum membersihkan yamsah atau mengelap daripadanya, fala ba'sa, maka enggak apa-apa sholatnya, enggak menjadi batal sholatnya. Walan tususai minhu imma'a wala ghairu, dan tidaklah menajiskan sesuatu itu, yaitu mani itu, dengan air atau apa namanya, atau selainnya, walaupun enggak pakai air atau selainnya, enggak najis dia. Dikabarkan akhirnya Ar-Rabi bin Sulaiman, daripada Rabi Sulaiman berkata, qala Syafi'i imla, Syafi'i ini apa namanya, menerangkan kul mahara menjaga, kul maharaja menjaga, segala yang keluar daripada zakar, farad atau kemaluan, baik itu laki-laki atau perempuan, segala yang keluar dari kemaluan, baik itu ya. Menurut bau seperti air kencing, wa mazi au wadi, mazi atau wadi. Mazi wadi atau bedanya? Mazi sama wadi. Ada mani, ada mazi, ada wadi. Nah ini harus diperhatikan, jangan sampai salah. Ntar ente keluar mani dianggapnya wadi, keluar mani dianggapnya mazi, ya. Kalau mazi itu kebanyakan bentuknya itu lengket, bening, lengket. Bening dan lengket ya. Keluarnya sama dari kemaluan juga. Semua keluar dari kemaluan. Air kencing juga keluar dari kemaluan. Kalau mazi itu keluar biasanya kalau orang di awal-awal sedang bergairah. Paham ya kalau bilang bergairah ya? Jul apa? Juga bergairah ya. Ya, kalau orang sedang bergairah, biasanya ada yang suka keluar itu maji. Ini bukan dijorok, ini pelajaran. Ya kan? Harus tahu ini soalnya berhubungan dengan bagaimana kita sah atau tidaknya sholat kita, sah atau tidaknya wudu kita. Ini berhubungan dengan itu. Maji itu begitu, biasanya keluar ketika orang sedang bergairah, ya. Ketika yang tadinya daging jadi tulang. Mau kayak orang ngerti aja. Ya. Kalau wadi itu enggak demikian. Wadi itu biasa keluar daripada orang-orang yang kerja, yang kecapean. Umumnya perempuan, yang kita sebut dengan keputihan, makanya bentuknya putih. Tapi semua itu berbau, baik itu kencing, mazi atau wadi, ada baunya. Kalau nggak percaya tanya sama orang perempuan. Jangan sama dia, kesialan sama mama ente. Kalau nggak sama kakak ente. Tanya itu, bau. Atau sesuatu yang kita kenalin atau yang nggak kita kenalin, tapi keluar dari situ, dari kemaluan. Bahwa najas ulang, maka semuanya itu najas, semua itu najis, semuanya itu najis, semuanya itu najis yang keluar dari kemaluan itu semuanya itu najis. Mau halal kecuali mani, Wal mani apa itu mani? Wasahih alladhi yakunu minahul walad, adalah yang bisa menyebabkan mendapatkan keturunan. Mani itu adalah yang bisa menyebabkan mendapatkan keturunan. Alladhi yakunu lahu ru'amah,
Kalau anak nolak, nah dia punya bau, baunya seperti serbuk kurma. Baunya nggak pernah ada yang cium sini serbuk kurma ya. Anda juga nggak pernah cium serbuk kurma. Ya, seperti begitulah. Ya, pasti kalau orang berbalik, ya, nggak usah disebutkan pernah lagi ya. Seperti baunya khas, itu namanya. Aku ente mau ketawa ditutupin, itu pakai lipstick kayaknya, enggak, gitu pakai lipstick. Ini seperti baik. Bunyi seperti baik. Emang iya. Kira-kira begitu deh. Kalau menurut teman kita ini kayak baik gitu. Ya, ntar lama-lama ada yang bilang rinso, ada yang bilang macam-macam deh. Ente promosi kena bayar sih. Ya seperti baik aja gitu bau. Nyengat lu. Enggak ada, Laisa yang radio menjakar. Ra'ata tayyiban ghairu. Enggak ada yang baunya yang keluar dari jakar itu sebaik mana. Ya. Ada yang bau pesing, ada yang bau apok, ada yang bau ini yang keluar dari kemaluan, ya. Enggak ada gitu. Tapi kalau mandi baunya begitu baik. Ya. Baunya enak. Itu jangan. Coba ini. Di dalam. Baik, kita fokus lagi. Wa kullu basana sawa tadi mimma kharaja min zakar. Dan tiap-tiap yang terkena ya ataupun apapun yang sama dengan mani mimma kharaja min zakar yang keluar daripada zakar dan sawa au jasad au kena ke pakaian kita atau ke tubuh kita atau yang lainnya bahwa itu najis ya, maka itu adalah najis kecuali mani yang terkena ke pakaian kita atau semuanya itu najis. Wakilahu kasih rasawa ya, maka terkecualikan, nggak bisa dikecualikan gitu. Semuanya itu najis kecuali Fa'inis taifani annahu asodahu wasla. Nah, maka untuk membersihkannya itu yang kecuali mani tadi ya, itu harus diguslah, harus dicuci, harus dipakai air, dibasuh, ya, dimandi istilahnya dicuci gitu kan. Kalau kena selain yang semua yang keluar dari kemaluan terkena kain kita, terkena tubuh kita atau anggota-anggota yang lainnya ya, seperti lantai, seperti tempat minum atau apa gitu, terkena itu harus dicuci. Kalau enggak najisnya tetap ada. Wala ya jiza'ahu wa yuzali, dan tidaklah boleh ya, selain yang demikian. Jadi kalau enggak nyuci enggak boleh, makanya harus cuci kata Imam Syafi'i. Wa illam ya'rifu maudu'ahu ghusla sawabahu, maka jika enggak diketahui area mana daripada pakaian kita yang terkena daripada najis itu, wa in araful mawdu', dan jika diketahui daripada bagian mana yang terkena najis itu, walam ya'rifu qadar dzalik, dan tidak diketahui seberapa banyak kenanya, Gusti Allah, maka cuci semuanya. Kalau kita nggak tahu area mana yang terkena najis, yang terkena cipratan kecil, kan kadang-kadang anjing suka peleberan, ya, karena sok-sokan nggak dipegangin. Iya, pas tangan. Suka peleberan gitu. Akhirnya kena kemana, kena bajunya, tapi kita nggak tahu yang mana yang mesti ini.
Padahal kalau kita tahu tempatnya titiknya, cukup titik itu yang kita basuh. Kita kucek gitu ya. Paling enggak dengan air. Dengan air cipratin 3 kali sampai dia basah. Terus agak dikucek itu udah. Nah kalau kita tahu, tapi kalau kita was-was nggak tahu, ya udah buka rendam, cuci semuanya baik-baik itu. Atau badan kita nggak tahu area kaki mana yang kena, cuci semuanya. Ya. Atau punggung kita kan susah, ya udah mandi sekalian. Gitu. Misalnya punggung kita kena kencing cicak, ya kan? Itu kan najis, bersihinnya susah. Ya udah mandi aja sekalian. Maksudnya begitu. Sikapnya masih baik-baik aja. Ketika gue ada dicek Dia dengan hati sama. Wa in sholat bisawab, jika sholat dengan pakaian yang itu yang terkena najis tadi, qabla ayyusilahu ala ma'awu jahila fasawab. Sebelum datangnya ilmu pengetahuan ini seperti ini, akhirnya kan kita tahu, ya. Atau sesudah datangnya ilmu sama aja katanya. Illa fil ma, kecuali dosa. Wa innahu ya'simu billah. Jadi begini. Kalau kita melakukan dosa sebelum datangnya pengetahuan, ya, maka itu dosa itu termaafkan, artinya dimaklumkan. Tapi kalau barang seperti ini, ya, baru dikasih tahu nih, tadi tuh ente kena, misalnya, udah sholat, ijar udah sholat, terus atau kasih tahu, jangan tadi itu kena kencing kucing kain ente gitu kan baru tahu tuh, ya, ulangin sholatnya. Dengan bukan kainnya itu, kecuali kainnya dicuci dulu di area yang kena kencing kucing tadi, boleh dipakai lagi, ulang sholat gitu. Tapi kalau dia nggak tahu, si Ato juga diam-diam aja gitu kan, dengan alasan kasihan dia udah capek, sholatnya aja takbiratul ihram aja udah merem gitu kan, nggak boleh begitu. Nggak boleh, karena itu menjerumuskan teman. Tetap harus dikasih tahu, ya, tetap harus dikasih tahu. Nah kalau udah itu ulangi sholat. Tapi kalau nggak ada yang kasih tahu, istilahnya memang nggak tahu kita itu kan najis, terus kita cium bersyak gitu kan. Nah ini syak namanya, kita cium, ini kok baunya beda ya, gitu kan, kayak kena kencing nih gitu kan. Kita ambil jalan, udah kena kencing gitu. Karena kita udah ada syak. Tapi kalau kita nggak ada syak, udah sholatnya biarin, nggak usah diulang. Tapi kalau ada syak begitu, namanya khawatir, ulangi sholatnya, ganti kain. Paham ya? Kalau ada syak gitu. Nah seperti tadi yang syak di Anda terbunuh fasada, maka itu menjadi batal. Wa hukmu min sholatan fasada, dan hukum daripada sholat yang sholatnya itu batal, hukmu min lam yusolli, maka dihukumkan enggak sholat, Baya itu maka ulangi bedah semua sholat yang telah dilakukan ketika dalam keadaan begitu. Nah kalau dari subuh akhirnya kita isya baru sadar, ya diulangi subuh sampai isya sholatnya. Kayak tadi pas subuh keluar ada kucing berantem, ini yang kita bersiap, udah dari subuh kita ulangi. Gitu. Makanya hati-hati dalam berprasangka. Ya. Paham? Hati-hati bersangka atau diam-diam dilanjutkan. Bisa batal selesai. Enggak. Sebelumnya lanjutin, ada yang ini enggak? Ada yang kurang paham mungkin mau ditanyain.
Lanjut. Daripada hadis yang tadi dikabarkan daripada Sufyan bin Uyainah yang didapat daripada Mansur, yang didapat daripada Ibrahim, yang didapat daripada Hammam bin Haris, yang didapat daripada Aisyah. Qalat, dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, untuk afrikul mani, aku pernah mengerik mani min sawab Rasulullah, daripada jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yusalli fi, nah ini kelanjutan. Lalu beliau Rasulullah langsung sholat. Ya. Qala Syafi'i akhbirna Yahya bin Hasan, dikabarkan daripada Yahya bin Hasan daripada Habib bin Salamah daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu afrikul mani min sawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yusalli fi sama. Qala Rabi, berkata Rabi, hadatsana Yahya bin Hasan, dikabarkan kepada kami Yahya bin Hasan. Qala Syafi'i akhbirna Sufyan bin Uyainah ana Umar bin Dinar wa ibni Juraij kulluhuma yahbiru an Atha, semuanya itu didapat daripada Atha, sahabat Rasulullah. Atau didapat daripada Abdullah bin Abbas annahu qala fil mani yusibu sawab, bahwasanya berkata mani yang mengenai jubah, baju, kain atau apapun, amil mu'anka qala ba'uda aw idza qara wa innama huwa bimunzilatil basar aw lamar, itu juga menjadi najis dikarenakan seperti kita ada ingus atau ludah, ya, cuma geli aja, jadi kita berpandangan kepada hal itu cuma geli aja. Nah, tadi masalah benda yang terkena mani tadi, kalau memang diketahui lokasinya aja itu yang dicuci. Kalau nggak tahu semuanya, begitu juga badan kita, begitu juga barang-barangnya, ya, barang-barang seperti misalnya jok motor, ya, tadi ada kucing lewat, ini ada, kok baunya nggak ini, kira-kira di mana? Ya udah, semuanya aja dicuci, gitu, semuanya dicuci. Terus kembali tadi, mani itu adalah suci, ya. Air dan tanah suci. Maka air dan tanah itu adalah sesuatu yang mensucikan. Enggak boleh kita wudhu dengan air dan tanah, tapi enggak boleh wudhu dengan tanah. mani. Mentang-mentang suci, wudhu dengan itu enggak boleh. Nah, ini perlu dijelasin. Karena mentang-mentang kata haji suci berarti enggak boleh. Jumlahnya nggak dikit, kecuali ada yang banyak, kurang paham juga. Baik, ini kebanyakan yang banyak. Berkumur-kumur lu. Iya, baik, lanjutin. Nah, kenapa orang kalau junub, pertanyaan, kenapa orang kalau junub itu harus mandi? Keluar mandi, harus mandi. Tapi keluar mazi yang tadi jelaskan, keluar wadi, keluar kencing, atau keluar apapun yang keluar daripada kemaluan kita, nggak mandi kecuali mandi. Karena keluarnya itu disertai dengan kenikmatan. Dan mandi itu menurut para ulama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya pasti keluar dengan nikmat. Ya, makanya itu mandi dibedakan dengan itu, keluarnya dengan kenikmatan. Makanya harus mandi. Dan kenapa harus mandi? Ya, ini adalah ibadah mahdhah, artinya ibadah yang nggak bisa diterima dengan akal.
Seperti sholat itu ibadah mahdoh, ya artinya ibadah yang nggak bisa diterima dengan akal. Puasa juga ibadah mahdoh, nggak bisa diterima dengan akal. Sedekah, ujuk-ujuk orang suruh nyumbang, sedekah, ya kan orang dapat segini suruh nyumbang, nggak bisa diterima dengan akal. Tapi Allah janjikan diganti dengan yang lebih baik, ya kan? Kayak puasa, orang nggak makan jadi sehat, itu kan nggak masuk gitu kan. Orang puasa ya nahan lapar dan haus, nah itu namanya ibadah mahdoh. Nah, mandi ini termasuk itu. Kenapa harus mandi? Mandi adalah suatu ibadah di dalam untuk umat muslim. Artinya ketika Allah perintahkan kalau keluar itu dalam keadaan junub, di Al-Quran harus mandi, maka laksanakan itu. Jadi ini merupakan suatu ibadah. Ya. Kalau keluar selain daripada mandi, nggak perlu mandi. Saya mau mandi itu terserah. Ya, terserah gitu kan. Dan mandinya itu jangan. Ini ada yang salah paham nih. Ada yang salah paham. Mandi wajib mesti pakai sampo. Kenapa yang disampo cuma kepalanya doang? Ya kan? Kenapa tangannya kalau disampo? Cuma pokoknya itu fokus sama rambut aja gitu. Ya kan? Nah ini yang salah paham. Mandi itu nggak perlu pakai sampo, sabun, seperti sikat gigi nggak perlu pakai odol. Yang penting lakukan basuh semua dengan air. Ya, lakukan basuh dengan air. Nah, kenapa ketika Allah membolehkan orang pengganti wudhu yaitu tayamum dengan debu, kenapa bersihin najis nggak boleh dengan debu? Ayo, udah dijelaskan ya. Sampai ulang-ulang aja. Bersihin najis itu harus dengan air. Tadi dijelaskan, kalau nggak pakai air nggak bersih, nggak sah bersihin najis. Kena kencing, dibersihinnya nggak bisa dikerik, harus pakai air disiram. Kaki kita kena kencing harus disiram, sampai bau, warna dan wujudnya hilang. Tuh. Kenapa ya? Kok bersihin najis, wudhu boleh pakai debu, kan mensucikan. Tapi bersihin sesuatu yang terkena najis nggak boleh pakai debu. Karena debu itu hanya Allah perintahkan untuk pengganti wudhu, bukan untuk membersihkan sesuatu yang terkena najis. Begini, ketika ada orang musafir, ada cuma bawa sebotol kecil itu minuman, ya, sebotol kecil minuman. Nah, minuman itu tadi mau digunakan untuk berwudu, ya, untuk berwudu, cukuplah buat dia minum sama buat dia wudu, cukup, kira-kira begitu. Tapi entah kenapa dia, misalnya dia naik ontak, kena kencing ontaknya atau kena kotoran ontaknya, yang lebih dipentingin mana? Bersihin najisnya atau berwudu? Bersihin najis. Hah? Bersihin najis. Bersihin najisnya. Ya, jadi dibersihin itu najis pakai air. Nah airnya itu kan habis bakal bersihin najis, maka dia boleh bertayamum. Begitu. Jadi jangan mentingin untuk bersihin untuk berwudu, tapi najisnya masih ada. Kalau najisnya masih ada melekat pada pakaian atau anggota tubuh atau sesuatu yang digunakan untuk sholat, maka sholatnya enggak sah, harus diulang. Sekarang kita ulang lagi. Kalau dalam keadaan terpaksa, nggak ada air, ya, ada air, kita bawa. Ternyata air itu juga kena najis. Dan badan kita nggak kena najis. Kita mau berwudu, pakai boleh nggak? Nggak boleh, karena kenapa?
Najis. Karena air itu udah terkena najis, maka kita harus bertayamum. Buat minum boleh nggak? Siapa yang minum? Buat minum boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh kenapa? Nah, ini punya dia nggak boleh deh. Oh, nanti mah. Iya deh, namanya tos-tosan kalau ini ABC aja. Boleh bakal minum karena kondisinya misalnya seperti di gurun Sahara, ya. Walaupun air itu terkena najis, sudah pasti air itu nggak akan pernah boleh untuk berwudu, sudah pasti. Tapi untuk berminum artinya untuk menyambung kehidupan boleh. Sama halnya ketika kita bawa sebotol air, cukup untuk berwudu, utamakan minumnya. Kita cari air nggak ketemu, tayamum. Air yang kita bawa bahkan kita buat minum, begitu. Ada 2 botol, dia bawa 2 botol, ya. Tapi dia tahu, tapi dia nggak tahu air botol yang mana yang kena najis. Bagaimana caranya? Ada 2 botol, dia tahu salah satunya kena najis, tapi dia lupa botol yang mana yang kena najis. Pelajaran lalu nih. Melihat rasa, melihat baunya, warna. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Sama udah saru deh pokoknya dia yakin bahwa salah satunya kena najis. Gimana? Ini ada 2 nih. Botol A, botol B, bentuknya sama, tingginya sama. Maka daripada itu, putuskan satu botol yang mana yang kita sangkakan bahwa ini botol ini suci. Putuskan. Ya udah botol B. Udah. Apa namanya? Bismillah, izin Allah, ini botol yang suci. Putuskan. Walaupun kita nggak tahu botol yang mana, putuskan aja ambil. Oh ini botol yang suci. Nah, ketika kita ambil, memutuskan bahwa botol ini suci, boleh bakal minum. Itu botol. Paham? Ya kan tadi udah jelas ya. Dulu pada pertanyaan Pak Haji kita nggak mungkin ke sono, ya kali-kali aja kita jalan-jalan ke sono ke gurun Sahara. Masya Ya kan? Baik. Untuk pelajaran ini Mani sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dan baju ya. Siap. Kalau mau makan itu aja. Iya. Pas sholat, pas kita kencing jongkok, kalau terakhir netes ada yang kental gitu, Ya. rumahnya atau gimana? Enggak. Nikmatnya. Ya. Cooking. Jadi enggak, jadi biasanya itu orang kelelahan itu yang namanya wadi lelah ya, enggak laki enggak perempuan keluar, enggak laki enggak perempuan. Tapi umumnya kalau perempuan itu berbentuk keputihan, kalau perempuan itu akhirnya digolongkan ke dalam penyakit, dan mungkin juga laki sering keluar itu digolong penyakit. Ini ada sahabat Rasulullah yang begitu. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu beliau, anak beliau, ya, sahabat kesayangan beliau. Pernah suatu ketika dia bilang sama Salman Al-Farisi, ya Salman, emang dia kalau Sayyidina Ali sama Sayyidina Salman ini, kalau kita bahasa sekarang dia asal ya, belum cair ya, belum dipanas-panasin. Siap gitu. Jadi sahabat tolong bertanya sama Rasulullah gitu kan. Perkara apa? Jadi saya kalau ini sering keluar mazi atau wadi gitu. Itu bagaimana? Apa saya mandi apa enggak? Yuk kamu nanya aja, kamu kan dekat sama Rasulullah, saya malu. Nah inilah Sayyidina Ali itu orang malu. Begitu juga istrinya malu. Ya. Untuk menanyakan hal ini dia malu sama Rasulullah. Maka disuruh ditanya sahabatnya, bilang sama Ali katanya nggak perlu mandi, langsung wudu aja. Tapi wudunya batal. Begitu. Seperti Mas tadi, ketika habis wudu,
kok ada berasa lengket-lengket gitu kan, ke toilet, ke kamar mandi, dilihat, benar, wudunya batal. Wudunya batal, dan area yang terkena itu, misalnya pakai celana dalam, udah kita fair-fairan aja ya, bongkar semuanya. Ketika pakai celana dalam dibuka, area yang itu kan ketahuan tuh, kucek. Mau dipakai atau mau enggak terserah, ya kan? Pakai dalam keadaan basah, pakai nggak apa-apa. Itu udah bersih, kucek aja, kucek pakai air, areanya aja, gitu kan? Lebih baik dipakai, gitu kan? Takut aja jadi fitnah. Kalau enggak juga nggak pakai, nggak pakai, begitu ya. Kira-kira bunyi paham ya? kenteng. Alhamdulillah. Siapa dia? Pak Haji, dia mau nanya Pak Haji, masalah mandi junub. Abang itu ya? Iya. Mimpi gitu loh. Iya ngimpi. Jadi pas mandi junub Pak Haji, ada orang mungkin beda berpendapat kali ya. Ketika mandi itu Beda pendapatan atau beda? beda pendapat Pak Haji. Oh, Beda. Bukan beda pendapatan, bukan. Pendapatan penghasilan. Jadi pas dia mandi, kan ini air udah kita niatkan di ember. Ketika dia mandi, airnya netes ke ember yang sudah kita niatkan. Cuma kalau kata dia itu udah batal Pak Haji, udah nggak sah. Itu. Yang menjadikan ya. mustakmal ini masalah mustakmal hati-hati. Masalah mustakmal hati-hati. Yang namanya mustakmal itu artinya air yang udah apa namanya nggak layak pakai, nggak layak pakai. Nah kalau air yang nggak layak pakai itu dilihat jumlahnya, ya. Kalau air sedikit terkena kotoran, kulah tahu kan? Masih ingat gak 2 kulah? 2 kulah atau 5? Berubah. Wih, Masya Allah, memang. Ini pelajaran dari 4 bulan yang lalu. Masih ingat kan? Memang pikirannya panjang sepanjang orang. Kadang-kadang belok ke kiri Pak Haji. Ya, kalau 2 kulah artinya tinggi 60, lebar 60, ya, panjang 60, itu 2 kulah. Atau 10 galon. 10 galon. Nah, itu mau kejatuhan cicak, mau kejatuhan apa, itu nggak apa-apa. Terlebih airnya ngalir, pakai keran kocorin gitu sampai airnya udah gitu, nggak apa-apa. Kalau ada bangkai mati, ambil aja bangkainya. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Kalau orang umumnya orang tua kita, jangan dikobok, nanti airnya mustakmal, gitu. Makanya dilihat dulu banyaknya itu kolom seberapa, gitu kan. Tapi kan orang yang ditakutin orang tua kita itu bukan masalah ngoboknya, bukan. Misalnya ada air di ember, ini anak main ngobok aja, dia dari mana, main di mana, pegang apa kan nggak tahu. Nah ini orang tua syah, dia punya perasaan, jangan-jangan habis pegang yang itu yang enggak gitu kan, takutnya kena najis tuh tangannya, main ngobok aja. Nah itu yang menyebabkan orang-orang tua kita dulu berpendapat udah airnya nggak boleh bakal gitu. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah di kobok anak kecil, ya udah bunuh aja. Nah makanya kalau kita ada kolam, kita ambil pelajaran dulu, kita ambil apa namanya air bekas ember cat, kita bolongin, ambil aja segitu, kan ada nasi tenteng ada tuh, ambil bolongan, ya udah tinggal minum di situ. Jadi irit air gitu. Nah seperti kasus yang dia, kalau embernya kecil, ya terus dikobok, apa bekas jatuh mandi dia. Nah kalau bekas jatuh mandi dia, dilihat kotorannya dia itu kotoran yang menajiskan atau enggak, begitu. Kalau sekedar lumpur-lumpur gitu enggak apa-apa tuh. Apalagi bekas wudhu. Kadang-kadang yang suka salah sangka. Orang wudhu sebelah-sebelahan kan nyiprat-nyiprat. Kadang-kadang suka ada yang marah, ya kan? Oh wudhu gue batal lagi gue. Enggak. Cipratan air wudhu bekas orang enggak membatalkan wudhu kita yang sedang tidak wudhu. Itu paham ya? Nah, ada lagi.
Alhamdulillah. Baik, kita lanjutin ke saya karena kita harus bagi dua ada waktu, satu untuk fikih pemahaman, satu lagi untuk apa namanya pengayaan hidup kita. Yang lalu dikatakan dikatakan Rasulullah SAW, saat zaman ala ummati yufarriquna minal ulama, akan datang suatu zaman daripada umatku yang memisahkan diri mereka daripada ulama wal fuqaha, dan orang-orang yang faqih, yang orang yang paham tentang agama. Wa yabtaliyahumullahu bisalasi, maka Allah akan menimpakan kepada mereka wilayah suatu bala. 3 bala Allah timpakan kepada mereka daripada orang-orang suatu kaum yang menjauhkan diri daripada ulama, ya. Allah akan timpakan 3 bala. Aulaha, yang pertama, yafa'ullahu barakatuh minal kasabihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada hasil usaha jerih payah mereka. Mereka mau dagang apa kek, mereka mau kerja apa kek, mereka digaji seberapa banyak, nggak ada keberkahan di dalam hasil jerih payah mereka kalau mereka jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama, perhatikan, jauh daripada ulama, apalagi musuhin ulama, apalagi musuhin ulama, apalagi mencelakakan ulama. Terlebih ulama itu juriahnya Rasulullah SAW. Ini ayat, ini hadis sudah jelas, ya. Siapapun yang berbuat demikian, nggak ada berkah di dalam hidup mereka. Makanya hati-hati. Kalau antum dikasih daripada barang-barang daripada orang-orang yang memusuh ulama, tolak mendingan. Karena kenapa? Nggak ada keberkahan di dalamnya. Mungkin ada penyakit doang yang ada. Ini hadisnya ada. Ini hadisnya ada, bukan ada. Karena apa? Hasil jerih payah yang mereka usahakan, ya, apapun barang yang dia dapat, apapun kenikmatan yang dia dapat, nggak ada keberkahan di dalamnya. Ini Rasulullah yang mengatakan. Ya. Rasulullah, orang yang benci sama ulama, yang musuhin ulama, yang berkata bahwa ulama nggak diperlukan di negeri ini, kan udah musuh sama ulama, ya kan? Udah mendingan kalau apapun yang dikasih sudah makasih deh, ente aja nikmati sendiri sama anak keluarga ente, kan begitu. Nah mendingan kalau walaupun nggak enak tuh makanan, minuman gak enak sekedar air putih, tapi dari orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada habaib keturunan Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada ulama, mendingan antum ambil kalau mereka kasih. Keberkahannya ada di situ. Ini tidak ada hadisnya, ya. Yang itu bala yang pertama. Bala yang pertama diangkat keberkahan. Musadiyah yang kedua. Yusallatullah ta'ala alaihi sultanan zaliman. Allah akan nitipin mereka negeri ini. Negeri ini akan dititipkan kepada Allah, kepada sultan, kepada penguasa yang zalim. Dititipkan kita kepada penguasa yang zalim. Ada ulama di kriminalisasi, ada ulama di musuhin, ada ulama di zalimin. Diam aja, kita diam aja. Biarin aja, gitu kan. Kita juga lagi usaha, soalnya ngeri-ngeri sikap juga kalau ikut-ikutan, gitu. Itu ancaman ini. Kita akan dititipkan kepada penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Artinya kalau udah zalim, ente mau ikut aliran dia atau enggak ikut aliran dia, kalau dia enggak suka sama ente, habis. Itu penguasa zalim. Kalau dia enggak butuh ente, habis. Jangan bilang kita satu aliran ya bro. Jangan. Kalau dia nggak butuh, disingkirin gitu. Itu penguasa yang begitu mau. Jangan, nauzubillahi. Yang ketiga, kesalahan. Yurajuna minad dunya bi ghairi iman.
dikeluarkan mati dikeluarkan dari dunia atau mati tanpa iman. Ini lebih nauzubillah min dzalik. Karena iman ini modal kita untuk di alam barzakh sampai nanti ke alam akhirat.